Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ke-13 ini, kami kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai wawasan dasar dalam manajemen meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama, sistem manajemen mutu pendidikan. Yang kedua, sistem manajemen mutu ISO. Dan yang ketiga, sistem manajemen mutu ISO dalam pendidikan. Yang pertama, sistem manajemen mutu pendidikan akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses penataan kelembagaan pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia. Melibatkan sumber daya manusia contohnya pengajar dan pelajar. Dan contoh untuk non-manusia contohnya seperti dana, sarana dan prasarana, serta fasilitas dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya, proses penataan dalam meningkatkan mutu pendidikan melibatkan pelaksanaan beberapa fungsi manajemen. Oleh pakar manajemen pendidikan sering disebut sebagai POIG atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning atau perencanaan, organizing mengorganisir, actuating penggerak, dan controlling adalah pengendalian. 4 proses tersebut digambarkan dalam bentuk siklus karena adanya keterkaitan antara proses yang pertama dan berikutnya. Begitu juga setelah pelaksanaan controlling akan mendapatkan feedback yang dijadikan sebagai masukan atau dasar untuk membuat planning yang baru. Nah, poin yang selanjutnya mengenai sumber daya yang menjadi kajian dalam manajemen pendidikan ada 7. Yaitu yang pertama, man atau manusia. Manusia merupakan unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang biasanya dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Yang kedua, money atau uang. Dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadinya pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, material. Material atau bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Melalui proses pengelolaan materi, maka bisa terbentuknya kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Sehingga siswa tidak akan mendapatkan miskonsepsi. Metode. Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengajar di sekolah dengan guru di sekolah lain tidak sama karena tergantung pada kesiapan siswa yang akan diajar. Contohnya seperti siswa yang ada di pedesaan tidak akan sama metode pembelajarannya dengan siswa yang berada di perkotaan atau di pusat kota. Karena kesiapan siswa antara siswa pedesaan dan siswa yang ada di pusat kota tentu saja berbeda. Yang selanjutnya adalah machines atau pengelolaan mesin yang bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Untuk orang yang mengelola mesin biasanya harus orang yang benar-benar tahu cara merawat mesin tersebut dengan baik. Contohnya, dalam mengelola komputer di lab komputer, tentu saja adalah orang yang paham betul mengenai cara kerja komputer tersebut, sehingga komputer tersebut tidak akan mudah mengalami kerusakan.
Perhatikan gambar samping. Beliau adalah Dr. David G. Banner, yang merupakan seorang psikolog, penulis, dan guru kebijaksanaan Kanada yang dikenal secara internasional. Beliau mengidentifikasi prinsip-prinsip mendasar tentang mutu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip-prinsip yang diidentifikasi oleh beliau ada 8, yaitu yang pertama, definisi kualitas lebih mengacu pada konsumen, bukan pada pemasok. Jadi yang dimaksud adalah definisi kualitas lebih mengacu pada peserta didik, bukan pada pendidiknya. Yang kedua, konsumen. Konsumen di sini yang dimaksud bukan konsumen yang mengonsumsi atau yang membeli atau membayar. Tapi konsumen di sini yang dimaksud dalam dunia pendidikan adalah peserta didik. Yang ketiga, mutu harus mencakupi persyaratan, kebutuhan, dan standar. Misalkan, mutu yang akan disampaikan kepada peserta didik mengenai teori-teori pembelajaran harus mencakupi persyaratan, kebutuhan, dan standar yang diperlukan oleh peserta didik. Yang keempat, mutu dicapai dengan mencegah kerja yang tidak memenuhi standar. Maksudnya, mutu yang dicapai tersebut harus memenuhi standar. Jadi, bagaimana cara guru menyampaikan kepada peserta didik atau metode apa baiknya guru menyampaikan materi kepada peserta didik agar mudah dipahami. Yang kelima, meningkatkan mutu dikendalikan oleh manajemen tingkat senior, tetapi semua yang terlibat di dalam organisasi harus ikut bertanggung jawab. Mutu harus dibangun dalam setiap proses. Nah, poin yang kelima, yang terlibat bukan hanya guru dan peserta didik, tapi juga semua yang mencakup di lingkungan sekolah, baik fasilitas, sarana dan prasarana, dana, dan lainnya. Yang keenam, mutu diukur melalui proses statistik atau anggaran. Anggaran mutu adalah anggaran biaya yang tidak sesuai dengan tuntutan pengesyarat sehingga terjadi kesenjangan atau penyerapan. Yang ketujuh, alat yang paling ampuh untuk menjamin terjadinya kualitas adalah kerjasama tim yang efektif. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang fundamental terhadap organisasi yang bermutu. Materi selanjutnya mengenai sistem manajemen mutu ISO akan disampaikan oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen mutu ISO. ISO merupakan sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO telah mengalami beberapa kali revisi, dan revisi yang paling akhir adalah ISO 9001/2015. Salah satu ciri penerapan ISO adalah diterapkannya pendekatan proses. Pendekatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Pendekatan ini memasyarakatkan organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan melakukan peningkatan berkesinambungan. ISO adalah Quality Management System atau sistem penjaminan mutu, yaitu mekanisme standar yang disusun, disepakati, dan diterapkan oleh suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas suatu perusahaan. Sistem ISO menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi, bagaimana pekerjaan mengalir dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Penanganan pekerjaan mulai dari customer, input ke dalam masing-masing proses, dan output yang dihasilkan dari setiap proses. Parameter-parameter fisik dari hasil pekerjaan yang menentukan apakah hasil tersebut memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan dan disepakati atau belum. Penerapan implementasi ISO tidak hanya sekedar copy paste prosedur yang ditetapkan.
Jika perusahaan ingin mendapatkan nilai tambah daripada sistem ISO, maka implementasi harus benar-benar dijalankan secara maksimal dan perlu komitmen manajemen yang bagus. Oleh karenanya, tugas daripada seorang konsultan ISO tidak hanya sekedar bisa menerapkan sistem ISO di perusahaan terkait, namun seorang konsultan ISO harus mampu memotivasi dan berinovasi ke perusahaan terkait sehingga manfaat ISO benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh karyawan dan perusahaan yang menjadi fokus dalam sistem manajemen mutu. Quality Management System ISO adalah sistem manajemen atau pengelolaan mutu yang harus mengacu kepada standar internasional ISO yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Internasional atau International Organization for Standardization. ISO mengatur sistem dokumentasi organisasi terkait manajemen mutunya. Dokumen dalam sistem manajemen mutu ISO biasanya berisi kebijakan mutu, sasaran mutu, dan pedoman mutu. Sedangkan sistem manajemen mutu itu sendiri mencakup antara lain customer contract, rekrutmen dan pelatihan karyawan, desain dan pengembangan produk dan jasa, produksi dan pengiriman produk, pemilihan pemasok, tanggung jawab, manajemen internal, audit mutu, pengukuran dan pemantauan, perbaikan berkesinambungan dan tindakan perbaikan, dan pencegahan mutu. Dan sistem manajemen quality management system ISO bisa mencakup kualitas produk. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sitrokaibah dengan NIM 119270050. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan bagian sistem manajemen mutu ISO dalam pendidikan. ISO telah menjadi sistem manajemen yang perannya sebagai standarisasi dalam lembaga pendidikan. Nah, standar ISO pada tahun 2019 adalah sistem manajemen organisasi pendidikan yang disesuaikan dari ISO tahun 2019. Standar ini disusun khusus untuk sektor pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya. Fungsi utamanya itu memberikan pendidikan yang bermutu. Nah, standar ini memiliki prinsip-prinsip yang mendorong lembaga pendidikan untuk menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial dan menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses dan adil bagi peserta didik, dan membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kepuasan peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan, serta menerima manfaat-manfaat lainnya. Tujuan utama dari standar ISO pada tahun 2018 ini adalah untuk mengevaluasi apakah lembaga pendidikan telah memenuhi kebutuhan peserta didik dan menerima manfaat layanan pendidikan lainnya. Nah, melalui pemenuhan klausul standar ISO 2018, lembaga pendidikan akan dapat menyediakan produk dan layanan pendidikan yang dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan dari pihak-pihak berkepentingan. Lalu, apa saja sih persyaratan dari standar ISO 2018 ini? Nah, persyaratan standar ISO 2018 ini bersifat umum dan dapat diterapkan oleh semua lembaga yang berbasis kurikulum, baik formal maupun informal, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, atau mulai dari lembaga kursus dan pelatihan dengan metode tatap muka langsung hingga pembelajaran elektronik atau e-learning yang berbasis jarak jauh. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan perbandingan peningkatan mutu pendidikan di luar negeri. Yang kita ambil di sini adalah negara New Zealand sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, dan kita akan membandingkannya dengan Indonesia. Kita akan bahas dari hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 3 pasal 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sedangkan di New Zealand sendiri, The New Zealand Ministry of Education atau Kementerian Pendidikan di New Zealand mengeluarkan Undang-Undang Pendidikan nomor 1989
Undang-Undang Pendidikan 1989 nomor 80 yang berbunyi, publikasi ini dirancang untuk memberi Anda gambaran singkat tentang sistem pendidikan Selandia Baru dari pendidikan anak usia dini melalui sekolah dasar dan menengah dan melanjutkan ke pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Nah, sebagai koloni Inggris, sistem pendidikan Selandia Baru atau New Zealand sangat didasarkan pada sistem Eropa dengan beberapa perbedaan kecil. Nah, sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun dengan siswa sering dimulai pada usia 5 tahun. Di Indonesia, sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun dengan usia 7 tahun. Nah, sekolah menengah adalah tahun 7 sampai 8 dan sekolah menengah menggabungkan tahun 9 sampai 13. Penamaan divisi ini mungkin berbeda tergantung bagian sistem pendidikan apa yang ditawarkan di sekolah tertentu. Nah, sekolah ini diwajibkan sampai usia 16 atau tahun 11 dan negara dibiayai. Seperti di bagian lain dunia, sekolah swasta tersedia, namun membutuhkan 70% biaya sekolah yang harus dibayar oleh keluarga siswa. Nah, sebenarnya saat ini di pendidikan di Indonesia itu wajib diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan mengenyam pendidikan, kita dapat mengikuti arus global dan dapat mengejar ketertinggalan kita dari bangsa lain. Nah, namun dalam kenyataannya, sekarang ini banyak orang yang masih belum dapat melanjutkan sekolah. Karena apa? Di luar negeri, sekolah-sekolah negeri itu dibiayai oleh negaranya. Namun, di Indonesia, sekolah negeri saat ini juga harus dibayarkan oleh orang tua siswa. Nah, hal-hal ini menghambat perkembangan sumber daya manusia dan bangsa pada umumnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mengambil kebijakan yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.